Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naso Felisa Putri Fahlevi dengan NIM 23109 Hari ini saya akan membahas mengenai anatomi dari 12 nervus kranial, dan juga hari ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari mata dan juga telinga. Bisa disimak baik-baik ya. Terima kasih. Baik teman-teman, untuk memulai materi pada hari ini, saya akan menjelaskan yang pertama tentang 12 nervus kranial terlebih dahulu, tapi rasanya itu kayak nggak afdol gitu ya, kalau misalnya kita membahas tentang 12 nervus kranial, tapi kita nggak tahu sebenarnya nervus kranial itu apa dan fungsinya itu untuk apa. Oke, yang pertama, eh, kita itu harus mengetahui terlebih dahulu untuk saraf kranial yang ada 12 ini, dia itu ada di kedua sisi tubuh kita. Saraf-saraf ini nantinya dia akan dinomori menggunakan angka-angka Romawi berdasarkan posisi keluarnya di otak dan juga dari batang otak. Dilihatnya itu dari bagian depan ke bagian belakang. Nah, untuk fungsi utama dari saraf kranial ini, nanti dia akan menyampaikan informasi dari dan ke berbagai bagian tubuh, terutama di daerah kepala dan leher, serta selain itu fungsinya juga untuk berkomunikasi dengan otak. Nah, agar informasi ini dapat dikirim dan diterima, terdapat dua jenis neuron di dalam saraf kranial. Yang pertama adalah neuron aferen dan yang kedua adalah neuron eferen. Nah, apa sih bedanya antara neuron aferen dan juga neuron eferen? Yang pertama, untuk neuron aferen dia adalah neuron sensorik yang membawa sinyal dari rangsangan sensorik menuju otak. Sedangkan neuron eferen adalah kebalikannya. Dia adalah neuron motorik yang membawa sinyal dari otak untuk menghasilkan respon, misalnya di otot atau di sel organ target lainnya. Nah, untuk beberapa saraf kranial, nantinya dia tuh ada yang hanya fungsinya sebagai sensorik, kemudian ada juga yang fungsinya hanya sebagai motorik, tetapi ada juga yang fungsinya itu adalah gabungan dari keduanya, yaitu sensorik dan juga motorik. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Dari yang pertama, ada nervus yang pertama yaitu nervus olfaktorius. Untuk nervus olfaktorius sendiri, dia ini berfungsi, ini nervus olfaktorius yang ini ya, dia itu nanti berfungsi sebagai organ sensorik untuk penciuman atau penghidu. Nah, asalnya itu dari cerebrum atau otak besar dan bersifat sensorik seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua adalah nervus opticus. Seperti namanya optik, dia ini berperan dalam penglihatan dan juga asalnya sama dari otak besar. Selain itu, untuk nervus opticus dia juga merupakan neuron sensoris. Lanjut ke yang ketiga yaitu nervus oculomotorius. Nervus oculomotorius itu yang ini. Nah, nervus oculomotorius ini nantinya dia akan berteman dengan nervus trochlearis dan juga nervus abducens. Nervus 4 dan juga nervus 6. Kenapa jadi bisa berteman? Karena mereka bertiga ini fungsinya itu sama, yaitu dalam pergerakan bola mata. Nah, untuk saraf atau nervus oculomotorius ini, dia itu fungsinya juga ada sebagai mengangkat kelopak mata dan juga menyempitkan pupil serta menyesuaikan lensa mata. Nah, untuk nervus oculomotorius itu yang ini, kemudian nervus trigeminus itu yang nervus trochlearis itu yang ini, dan nervus abducens itu yang ini. Kita lanjut ke nervus kelima, yaitu nervus trigeminus. Untuk nervus trigeminus ini yang warnanya putih ini teman-teman. Nah, keluarnya itu dari pons, kemudian dia ini punyanya dua fungsi teman-teman. Ada yang fungsi sensorik, ada yang fungsi motorik. Nah, untuk fungsi sensoriknya, dia ini untuk sensasi pada wajah dan juga 2/3 bagian depan lidah. Selain itu, untuk fungsi motoriknya sendiri, dia akan mengendalikan otot-otot mastikasi atau otot-otot yang berfungsi dalam mengunyah, misalnya otot temporalis dan juga otot masseter. Nah, selanjutnya ada nervus ketujuh, yaitu nervus facialis. Nah, untuk nervus facialis sendiri, dia itu nantinya akan memiliki fungsi sebagai sensoris. Sensorisnya adalah nanti dia akan merasakan di depan bagian lidah. Sedangkan untuk fungsi motorisnya sendiri, nanti dia akan mengatur ekspresi wajah, kemudian akan membantu menutup kelopak mata dan juga memproduksi air liur dan juga air mata. Nah, untuk nervus facialis itu yang ini ya. Kita lanjut ke nervus ke-8, yaitu nervus vestibulocochlearis. Untuk nervus vestibulocochlearis, nantinya akan
memiliki fungsi sensoris yang berhubungan dengan keseimbangan yang berhubungan dengan telinga dalam kita atau vestibula dan juga pendengaran kita yaitu koklea. Nah, selanjutnya kita ke nervus ke-9 yaitu nervus glossopharyngeus. Yang ini ya, teman-teman. Nah, untuk nervus glossopharyngeus ini nanti dia tuh asal dari medula oblongata dan bertanggung jawabnya di bagian belakang lidah serta untuk sensasi di bagian belakang tenggorokan. Selain itu, nervus glossopharyngeus juga akan membantu proses menelan dan juga produksi air liur. Nah, selanjutnya kita yang ke 8 nih, yaitu nervus vagus. Nah, untuk nervus vagus sendiri, nervus ke-10, dia ini asalnya dari medula oblongata juga. Nah, dia ini akan menyebar luas ke seluruh tubuh, mengatur beberapa fungsi seperti nantinya tuh ada merasakan sensasi di telinga, terus tuh di faring, di organ dalam. Dia juga memainkan peran yang penting banget dalam sistem saraf parasimpatis. Nanti akan mengatur aktivitas organ tubuh seperti contohnya memperlambat detak jantung dan juga meningkatkan aktivitas pencernaan. Untuk nervus vagus sendiri yang mana? Untuk nervus vagus itu yang ini ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke nervus ke-11 yaitu nervus accessorius. Untuk nervus accessorius itu fungsinya itu motorik, dia akan mengatur gerakan bahu dan leher, termasuk nantinya dalam mengangkat bahu dan juga memutar kepala. Untuk nervus accessorius itu yang ini ya, yang warna hijau muda. Kemudian lanjut ke nervus yang terakhir atau nervus yang ke-12 adalah nervus hypoglossus. Nah, untuk nervus hypoglossus sendiri, yang ini, dia nanti fungsinya akan berfungsi sebagai pengendali gerakan lidah dan membantu dalam berbicara dan juga menelan. Baik, untuk 12 nervus kranial, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan lanjut ke organ-organ sensoris. Dalam hal ini saya akan masuk ke bagian mata terlebih dahulu. Nah, untuk mata, nantinya kita akan membahas beberapa, kita akan fokus membahas ke lapisan-lapisan mata dan juga nanti saya akan menjelaskan sedikit mengenai otot-otot ekstraokular pada mata. Nah, baik kita mulai. Untuk lapisan mata sendiri terdiri dari 3, ada tunica fibrosa, ada tunica vasculosa, dan juga tunica nervosa. Kita mulai dulu dari tunica fibrosa. Nah, tunica fibrosa ini dia itu letaknya di bagian paling luar dari bola mata. Nah, di bagian anterior dia akan membentuk kornea, sedangkan untuk di bagian posteriornya nanti dia akan membentuk sklera. Apa sih fungsi dari kornea? Kornea ini nanti berfungsi sebagai media refraksi sehingga dia itu harus jernih. Harus jernih itu maksudnya dia harus bersifat avaskular, yaitu tidak memiliki pembuluh darah di dalamnya. Lalu oksigen dan nutrisi untuk kornea dapatnya dari mana dong? Dapatnya dari air mata dan juga cairan humor aquos. Selanjutnya ke tunica vasculosa atau uvea. Nah, untuk tunica vasculosa ini, dia ini lapisan yang penuh dengan pembuluh darah. Di bagian anterior terdapat iris dan juga corpus ciliaris. Sedangkan untuk di bagian posteriornya nanti dia akan membentuk koroid. Nah, iris ini nanti dia akan berperan dalam pengaturan ukuran pupil melalui otot-ototnya, yaitu musculus dilator pupil dan juga musculus sphincter pupil. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di bawah. Lanjut kita ke lapisan paling dalam, yaitu tunica nervosa. Untuk tunica nervosa sendiri, isinya tuh ada retina. Nah, retina ini juga merupakan lapisan sensoris yang fungsinya itu sangat penting dalam proses penglihatan. Nanti juga akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, oke, kita akan bahas lebih detail mengenai lapisan dari yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, kita akan ke lapisan kornea terlebih dahulu. Nah, jadi untuk lapisan kornea, dia itu terdiri dari 5. Nah, 5 ini apa aja? Yang pertama itu epitel, yang kedua membran Bowman, yang ketiga stroma, yang paling tebal. Kemudian yang keempat adalah 2 layer dan membran Descemet, dan yang terakhir adalah endotel. Nah, kita mulai dulu ke lapisan yang pertama, yaitu lapisan epitel. Untuk lapisan epitel ini, dia itu lapisan yang dapat beregenerasi dari arah perifer atau limbus kornea ke arah sentral. Maksudnya tuh, nih, dari arah limbus kornea ke arah sentral. Nah, sedangkan untuk membran Bowman, dia ini adalah lapisan yang tidak dapat beregenerasi, tidak seperti epitel tadi. Jadi, kalau misalnya nanti terdapat ulkus pada kornea,
dan itu mengenai daerah membran Bowman, maka akan meninggalkan jaringan parut yang disebut dengan cicatrix. Nah, sebaliknya kalau misalnya kerusakannya hanya terjadi pada lapisan epitel saja, nanti proses regenerasinya akan lebih cepat dan kornea itu bisa sembuh sempurna. Namun kalau misalnya eh, kalau misalnya kerusakannya itu mencapai ke membran Bowman, maka akan terbentuk cicatrix yang permanen. Lanjut ke lapisan nomor 3 itu stroma. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, lapisan stroma ini adalah lapisan yang paling tebal. Karena dia adalah lapisan yang paling tebal, maka bisa kita tebak sendiri ya, fungsinya itu sebagai struktur penopang dan juga memberikan kekuatan pada kornea. Baik, lalu untuk lapisan yang keempat ada duos layer dan juga membran desmat. Nah, untuk lapisan kedua ini terdiri lagi menjadi dua lapisan, yaitu duos layer dan juga membran desman. Makanya di dalam beberapa literatur ada yang mengatakan lapisan kornea ini ada 6 karena di duos layer dan membran desman ini mereka pisahkan lapisannya. Nah, kalau misalnya kerusakan pada korneanya nanti mencapai ke membran desman, maka akan menyebabkan perforasi pada kornea sehingga itu merupakan penyakit yang serius. Lalu kita lanjut ke lapisan yang terakhir yaitu endotel. Untuk lapisan endotel ini dia terdiri dari sel-sel yang fungsinya itu sebagai pompa natrium dan juga kalium. Fungsi utama dari lapisan endotel ini nantinya dia akan menjaga kejernihan kornea dengan menyerap nutrisi dan oksigen dari cairan humor aqueous dan juga dari air mata. Kalau misalnya kita lihat di bawah mikroskop, lapisan-lapisan ini tuh kelihatannya beda banget ya teman-teman. Nah, kalau misalnya nih lapisan epitel dan juga membran Bowman, ini kelihatannya tuh lebih tebal dibandingkan lapisan di bawah sini, membran desman dan juga endotel. Membran desman sama endotel ini dia lapisannya lebih tipis. Sangat terlihat bedanya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tunika vaskulosa. Nah, untuk tunika vaskulosa yang kalau misalnya istilah lainnya ini dia ini lapisannya yang terletak di antara sklera dan juga retina. Sesuai namanya, dia ini punya karakteristik vaskular dan vaskularisasinya juga berasal dari arteri ciliaris, sedangkan untuk inervasinya nanti berasal dari nervus ciliaris. Oke, nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu mengenai iris. Nah, ini iris ya teman-teman. Iris ini dia ada dua bagian, yaitu bagian superior atau bagian atas dan juga bagian inferior. Nah, jadi ada dua ya teman-teman, ada yang di atas dan ada di bawah. Nah, kalau misalnya kita melakukan zoom pada iris dan kita lihat gambar yang di bawah mikroskop, kita dapat mengidentifikasinya dengan lebih jelas. Iris ini ada terdiri dari 4 lapisan. Nah, lapisan paling superficial ini disebut sebagai anterior limiting layer. Ini ya teman-teman. Nah, dia ini terdapat banyak melanosit yang fungsinya itu untuk mengatur warna pada iris. Makanya pada umumnya orang Indonesia itu warna irisnya itu kalau enggak hitam ya coklat gitu. Sedangkan kalau misalnya orang-orang dari negara barat, mereka itu warnanya itu seperti biru atau hijau. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Karena kalau untuk orang barat itu mereka itu rendah kadar melanositnya. Nah, lanjut ke lapisan kedua yaitu stroma iris. Nah, untuk stroma iris ini nanti dia akan tersusun oleh pembuluh darah, saraf, dan juga otot-otot. Untuk otot-ototnya adalah muskulus dilator pupil dan juga muskulus sphincter pupil. Nah, ini teman-teman. Ini untuk muskulus sphincter dan juga ini untuk muskulus dilator pupil. Nah, apa sih fungsinya muskulus ini? Nah, nanti untuk muskulus-muskulus ini sendiri, mereka akan berfungsi sebagai midriasis dan juga miosis pupil. Nah, apa sih yang dimaksud dengan midriasis dan miosis? Nah, kalau misalnya nih kita nih sedang berada di dalam ruangan yang gelap, mata kita tuh akan mengalami proses yang namanya midriasis. Midriasis itu adalah proses pembesaran pupil. Nanti mata kita akan memungkinkan untuk menangkap lebih banyak cahaya. Proses ini melibatkan kontraksi dari muskulus dilator pupil yang memiliki seratnya tuh bentuknya radial. Nah, ketika otot ini berkontraksi, nanti pupilnya itu akan melebar. Sebaliknya, kalau misalnya dalam kondisi terang, nanti muskulus sphincter pupil yang akan berkontraksi.
Nah, muskulus sphincter pupil ini dia akan menyebabkan pupil kita menjadi menyempit atau proses yang dikenal sebagai miosis. Nah, kalau misalnya dalam aspek klinis, biasanya mahasiswa kedokteran atau dokter sering melakukan pemeriksaan yang disebut relative apparent pupillary defect. Nah, apa sih itu? Jadi kalau misalnya kita mengarahkan cahaya ke mata, pupil itu seharusnya akan mengalami miosis atau penyempitan. Jadi pupilnya itu terlihat lebih kecil gitu untuk mengurangi jumlah cahaya yang masuk. Normalnya kalau misalnya nih kita mengarahkan cahayanya ke mata kanan, nanti mata kiri itu pupilnya juga ikut mengecil. Sebaliknya juga begitu. Kalau misalnya kita arahkan cahayanya di mata kiri, nanti mata kanannya juga ikut mengecil pupilnya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Hal ini disebabkan karena adanya persilangan pada pada nervus opticus yang disebut dengan chiasma opticum. Nah, makanya kalau misalnya cahayanya hanya diterima oleh satu mata, efeknya nanti akan tetap terasa pada kedua pupil. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke lapisan anterior epithelial layer dan lapisan posterior epithelial layer yang merupakan lapisan paling dalam. Nah, kita akan bahas mengenai corpus ciliaris terlebih dahulu. Untuk corpus ciliaris ini, dia terdiri dari dua bagian, yaitu bagian superior dan juga inferior. Kalau untuk di bagian ilustrasinya ini, terlihat ya kalau untuk corpus ciliaris ini dia nanti ada dua bagian, ada pars plicata dan juga pars plana. Untuk pars plicata ini, dia ini lebih berlipat-lipat begitu ya teman-teman. Sedangkan untuk pars plana ini nanti dia tuh yang lebih halus gitu. Nah, untuk pars plicata nantinya dia akan terdiri dari musculus ciliaris dan juga processus ciliaris. Sedangkan untuk pars plicata ini nantinya dia akan terdiri dari musculus ciliaris dan juga processus ciliaris. Nah, untuk musculus ciliaris sendiri fungsinya untuk apa? Dia akan berfungsi sebagai akomodasi lensa. Makanya penting untuk membedakan fungsi dari musculus ciliaris dengan musculus dilator atau sphincter pupil yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk processus ciliaris sendiri dia tuh punya dua jenis tipe epitel, yaitu epitel yang berpigmen, kemudian ada epitel yang tidak berpigmen. Kemudian untuk proses ciliaris ini nanti dia tuh tempat melekatnya zenula zinii atau ligamentum suspensorium yang mengikat lensa. Jadi untuk epitel yang tidak berpigmen nanti fungsinya itu dia akan menghasilkan cairan humor aquos. Nah, pembahasan mengenai kerja musculus ciliaris menunjukkan bahwa otot-otot ini itu memiliki dua jenis serat, yaitu serat meridional dan juga serat sirkular. Nah, misalnya nih, waktu musculus ciliaris berkontraksi, nanti serat sirkular ini akan berfungsi untuk mengendurkan zonula zinii sehingga lensanya nanti akan menjadi cembung. Proses ini tuh penting dalam mekanisme akomodasi mata di mana lensa itu harus terus beradaptasi untuk memfokuskan cahaya pada objek-objek yang berbeda. Sebaliknya, ketika musculus ciliaris dalam keadaan relaksasi, nanti zonula zinii dia akan ditarik sehingga meregang seperti ini ya teman-teman, menyebabkan lensanya itu nanti jadinya tuh lebih datar. Hal ini terjadi karena serat meridional dia itu berfungsi untuk menarik zonula zinii tadi, dia tuh dalam keadaan yang sedang tidak aktif. Nah, jadi penting buat dicatat kalau cara kerja musculus ciliaris ini sangat dipengaruhi oleh bentuk serat ototnya. Oleh karena itu, kita harus paham mengenai struktur dan fungsi serat otot untuk memahami mekanisme akomodasi yang terjadi di dalam mata. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai humor aquos. Untuk humor aquos sendiri, seperti yang sudah saya terangkan pada PPT, dia tersusun atas 99,9% air. Fungsinya sendiri untuk media yang membuang hasil metabolisme struktur avaskular di sekitarnya, misalnya kornea dan lensa. Kemudian dia juga berfungsi untuk mengisi chamber anterior yang merupakan media refraksi. Indeks biasnya sekitar 1,33 dan mempertahankan tekanan bola mata. Kenapa dia ini penting dalam mempertahankan tekanan bola mata? Karena misalnya
karena sejumlah humor aqueous ini harus dalam rentang yang normal, teman-teman. Misalnya dia itu terlalu tinggi, nanti akan menyebabkan peningkatan tekanan pada bola mata yang dikenal dengan nama glaukoma. Terus penting juga untuk kita menjaga keseimbangan antara produksi dan sekresi dari humor aqueous ini. Nah, kalau untuk ekskresi humor aqueous nanti itu terdapat dua metode, yaitu secara trabecular outflow, ini yang umumnya, karena sekitar 80-90% dari total cairan humor aqueous, dan ada juga uveoscleral outflow sekitar 20%. Nah, pada trabecular outflow, cairan dari bilik mata depan nanti akan menuju ke trabecular meshwork. Dari trabecular meshwork, cairan ini akan mengalir ke canal clamp dan kemudian menuju ke vena episclera. Sementara itu, sekitar 20% dari humor aqueous nanti dia akan melewati jalur uveolescleral outflow. Proses ini nanti akan dimulai dari bilik mata belakang, melalui iris ke bilik mata depan, dan selanjutnya nanti akan masuk ke uveoscleral, yang merupakan jalur yang terletak antara uvea dan juga sklera. Dari jalur ini kemudian nanti mereka akan langsung menuju venas episclera. Baik, selanjutnya kita akan, kalau misalnya dilihat dari sini, bisa terlihat ya teman-teman, ini gambar mikroskopis dari mata. Pada gambar ini terdapat tebing di mana zona zinnia sangat melekat pada prosesus ciliaris. Prosesus ciliaris tersebut terdiri dari dua jenis epitel yang sudah disebutkan di awal, yaitu epitel yang tidak berpigmen dan juga epitel yang berpigmen. Untuk epitel yang berpigmen, dia itu tampaknya lebih gelap, sementara itu dia juga terdapat musculus ciliaris dan juga sklera. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lapisan yang terdalam, yaitu lapisan tunika nervosa, yang di dalamnya terdapat retina. Nah, untuk retina sendiri, sebenarnya dia itu terdiri dari 10 lapisan, dan 10 lapisan ini ke 10-10-nya harus dihafal. Misalnya, lapisan yang pertama adalah inner limiting membran, yang kedua nervous fiber layer, yang ketiga ada ganglion cell layer, yang keempat inner plexiform layer, yang kelima ada inner nuclear layer, yang keenam ada outer plexiform layer, yang ketujuh ada outer nuclear layer, yang kedelapan ada outer limiting membran, yang kesembilan ada layer of rods and cones atau lapisan sel batang dan sel kerucut, dan yang terakhir ada epitel pigment retina. Nah, perlu diketahui juga ada celah potensial di antara lapisan yang ke-9 dan ke-10. Meskipun lapisan ini tuh terlihatnya tidak melekat secara langsung, tapi mereka ini memiliki hubungan yang kuat. Hal ini disebabkan oleh adanya filamen-filamen dari epitel pigmen di lapisan ke-10, serta dorongan dari lapisan di atasnya, yaitu lapisan uvea, serta ada juga dorongan dari dalam yang berasal dari corpus vitreus. Jadi, corpus vitreus itu nantinya dia akan terisi oleh gel, dia akan memberikan dorongan dari dalam, sedangkan sklera dan kornea memberikan dorongan dari luar. Makanya semua faktor ini akan menyebabkan retina itu tetap terjaga dengan baik. Nah, kalau misalnya cahaya itu masuk ke dalam mata, uniknya cahaya itu akan melewati dari semua lapisan retina ini. Tapi waktu dia lewat ke lapisan ke-10, barulah nanti cahaya-cahaya itu akan diserap. Nah, jadi cahaya itu lewat dari 1 sampai ke 8, tapi diserapnya itu nanti di lapisan ke-10. Dari lapisan ke-10, nanti cahaya yang telah diserap ini akan diubah menjadi impuls listrik oleh sel-sel fotoreseptor yang berada di lapisan ke-9, yaitu lapisan sel batang dan sel kerucut. Untuk impuls cahayanya sendiri nanti akan diubah menjadi impuls listrik dan akan diteruskan ke lapisan di atasnya. Oleh karena itu, pada ilustrasi ini, setelah nantinya itu melewati reseptor, impuls listrik ini akan diteruskan ke lapisan-lapisan di atasnya, terdiri dari sel-sel neuron yang bersinaps, karena impuls tersebut sudah di dalam bentuk impuls listrik. Pada lapisan ketiga, ini kan terdapat sel ganglion. Nah, kalau di lapisan keduanya sendiri nanti dia ada nervus opticus. Nah, nervus opticus ini kan dia punya akson dari sel-sel ganglion yang ada di lapisan ketiga. Makanya akson-akson ini nanti yang panjang itu akan bertanggung jawab dalam membawa impuls listrik yang telah diteruskan dari lapisan ke-9 hingga lapisan di atas-atasnya. Nah, akson-akson ini nantinya dia akan bergabung dari berbagai sisi sehingga akan membentuk nervus opticus. Nah, sebagai ilustrasi, misalnya nih, kita membayangkan ini Suzy ya.
Mbak Suzy nih, dia lagi mengikat rambut. Jadi setiap helai rambutnya itu dapat dianggap sebagai akson dari sel ganglion. Ketika rambut tersebut diikat dan dijadikan kepang, nanti kepangan tersebut akan merupakan representasi dari nervus opticus yang merupakan gabungan dari semua akson dari berbagai retina. Nah, penting juga untuk diketahui bahwa vaskularisasi retina itu bervariasi. 2/3 atasnya nanti akan dipasok oleh arteri retina centralis, sedangkan untuk sepertiga bawahnya nanti akan divaskularisasi oleh arteri koroid. Nah, di dalam lapisan retina juga ada struktur yang disebut sebagai fovea. Nah, fovea ini dia itu strukturnya tuh paling tipis dan paling banyak mengandung sel kerucut. Fungsinya itu untuk ketajaman penglihatan. Jadi kalau misalnya kita memeriksa retina menggunakan retinoskop, gambaran yang dihasilkan itu nanti kita bisa melihat adanya diskus optikus, terus kita juga bisa lihat adanya makula, dan kita bisa lihat adanya fovea. Apa sih makula ini? Makula ini adalah area dengan sedikit pembuluh darah. Jadi kalau misalnya terjadi edema atau neovaskularisasi pada makula, berarti kita bisa mengalami gangguan ketajaman dalam penglihatan. Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai otot ekstraokular pada mata. Nah, untuk otot ekstraokular pada mata ini, hampir semuanya itu nanti diinervasi oleh nervus ketiga, yaitu nervus oculomotorius. Kecuali ada dua otot yang tidak diinervasi oleh nervus oculomotorius. Yang pertama adalah musculus obliquus superior, nantinya dia akan diinervasi oleh nervus keempat atau nervus trochlearis, dan musculus rectus lateral, dia akan diinervasi oleh nervus abducens. Nah, ini gambaran otot-ototnya dan mereka itu punya fungsi yang beda-beda ya saat buat arah ngelirik kita gitu. Yang pertama ada musculus rectus superior. Nih, untuk musculus rectus superior. Dia ini nanti arah ngeliriknya itu ke bagian atas dan ke arah lateral. Lalu kalau untuk musculus obliquus inferior, ini nanti dia itu akan mengarahkan mata ke atas dan juga ke medial. Lanjut untuk musculus rectus inferior yang ini, dia nanti akan mengarahkan mata ke arah bawah dan juga ke lateral. Lalu untuk musculus obliquus superior, dia akan mengarahkan pandangan mata ke bawah dan ke medial. Lalu untuk musculus rectus lateral dan musculus rectus medial, sesuai namanya, yang lateral nanti dia akan mengarahkan mata ke lateral, dan yang medial akan mengarahkan mata ke medial. Oke. Baik, untuk mata mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjut ke organ selanjutnya, yaitu telinga. Nah, untuk telinga sendiri, dia itu terbagi dari 3 bagian utama, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan juga bagian dalam. Oke, yang pertama, kita akan melihat dulu nih struktur telinga dari bagian luar. Dari bagian luar, terlihat di sini ada auricula yang bentuknya itu seperti lingkaran. Auricula ini adalah bagian paling sederhana yang bisa kita identifikasi langsung. Nah, pada sisi lateral dari auricula terdapat struktur yang melengkung ke dalam. Nah, struktur yang melengkung ke dalam ini kita sebut sebagai helix. Di bagian medial nanti ada tonjolan. Tonjolan ini kita sebut sebagai tragus. Nah, sementara di samping tragus nanti ada tonjolan lain yang kita sebut sebagai antitragus. Nah, di antara tragus dan juga antitragus terdapat cekungan. Cekungan ini kita namakan sebagai incisura intertragica, yang merupakan cekungan di antara kedua struktur tersebut, yaitu tragus dan antitragus. Selanjutnya, di bawah antitragus sendiri terdapat area auricula yang tidak terdiri dari kartilago. Biasanya disebut sebagai lobulus auricula. Dia ini pada bagian tengah auricula juga terdapat kavitas konkav yang memiliki berbagai bagian. Di sisi lain, dari helix nanti terdapat struktur yang disebut sebagai antihelix. Nah, ini ya struktur yang disebut sebagai antihelix. Nah, untuk antihelix ini nanti dia akan membagi kavitas menjadi dua. Bagian atas disebut crura antihelix, sementara bagian bawahnya akan membentuk concha auricula. Antara concha auricula dan kavitas auricula nanti akan terpisah lagi
oleh heliks yang melengkung ke dalam disebut sebagai cross helix. Nah, pada ujung antiheliks terdapat dua kaki yang bentuknya itu seperti segitiga. Disebutnya fossa triangularis. Ya. Kemudian masing-masing dari kaki struktur ini akan disebut sebagai cross antihelix. Nah, kita lanjut ke bagian dalam dari auricula. Nanti itu terdapat otot-otot yang sering sekali mengalami rudimentasi pada berbagai individu, sehingga kita itu tidak bisa menggerakkan telinga kita sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai meatus acousticus externus. Untuk meatus acousticus externus dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian medial yang tersusun atas tulang dan juga bagian lateral yang tersusun atas kartilago. Nah, 2/3 bagian medial ini dia kan terdiri dari tulang, sedangkan 1/3 bagian lateralnya dia akan terdiri dari kartilago. Di dalam meatus ini nanti akan terdapat sel-sel yang berfungsi untuk menghasilkan sekresi, seperti serumen dan juga keringat. Pada anak-anak, meatus acousticus externus ini mereka itu lebih pendek dan bisa dilihat ya, ini bentuknya tuh kayak lebih lurus, tidak seperti orang dewasa yang agak cembung sedikit bentuknya. Nah, untuk di ujung meatus acousticus externus, nanti dia itu terdapat organ yang berbentuk seperti piringan. Nah, untuk organnya ini disebut sebagai membran timpani. Membran timpani ini nanti dia akan memiliki dua bagian lagi. Dua bagiannya ini nanti akan dibagi menjadi dua area, yaitu pars tensa dan juga pars flaccida. Nah, kita lanjut di bagian tengah. Nih, di bagian tengah membran timpani terdapat titik yang dia ini dikenal sebagai umbo, merupakan hasil dari penempelan manubrium malei. Di atas umbo terdapat prominensia malearis. Ini adalah ini dihasilkan oleh prosesus lateralis osis malei. Nah, kalau untuk di bagian tepi dari membran timpani nanti dia akan dihubungkan oleh annulus fibrocartilagineus. Nah, membran timpani ini juga dia akan dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, yang pertama ada anterior upper quadrant, yang kedua ada anterior lower quadrant, yang ketiga ada posterior lower quadrant, dan yang keempat adalah posterior upper quadrant. Baik, kita lanjut ke telinga tengah. Di telinga tengah ini kita bisa melihat tulang-tulang pendengaran ya teman-teman. Mungkin di sini lebih jelas. Nih, untuk tulang-tulang pendengaran itu terdiri dari malleus, terus habis itu ada incus, dan juga ada stapes. Malleus, incus, dan juga stapes. Nah, di sini malleus itu nantinya dia akan punya 3 kaki. Nah, 3 kaki ini adalah prosesus lateralis, prosesus anterior, dan juga manubrium malei. Nah, malleus ini nanti dia akan berartikulasi dengan incus. Dia akan membentuk artikulasi yang dikenal sebagai articulatio incudo-mallearis. Sedangkan pada corpus incudis, nanti dia itu punya 2 penonjolan, ada crus brevis dan juga crus longum. Crus brevis sendiri seperti namanya itu artinya pendek, sedangkan longum itu panjang. Pada bagian crus longum ini nanti dia akan bersendi ke oscapes dan persendiannya ini disebut sebagai articulatio incudostapedialis. Kemudian kita akan lanjut melihat ke struktur di dalam telinga tengah. Nah, di dalam cavum timpani ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang warnanya merah ini adalah epitimpanicum, sedangkan yang warna biru ini mesotimpanicum, dan yang warna hijau ini adalah hipotimpanicum. Nah, osikula auditiva terletak di dalam cavum timpani dan dia akan terbagi menjadi 3 bagian yang seperti saya sebutkan barusan. Selain itu, terdapat juga struktur yang menghubungkan antara telinga tengah ini dengan faring. Apa namanya? Itu adalah tuba auditiva. Ini ya teman-teman. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya itu untuk menyamakan tekanan antara atmosfer dan tekanan di telinga tengah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai telinga dalam. Nah, telinga dalam ini terdiri dari 2 struktur utama, ada boni labirintis dan juga ada membrana labirintis.
Nah, telinga dalam ini sering disebut sebagai labirin karena strukturnya itu mirip seperti labirin. Nah, di dalam labirin osseus atau boni labirin, nanti terdapat labirin membranosa yang isinya itu adalah cairan. Nah, untuk labirin membranosa, dia terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada bagian koklear, kemudian yang kedua ada bagian vestibular, dan yang ketiga ada bagian kanalis semisirkularis. Nah, yang mengisi koklear ini kita sebut sebagai skala media. Yang mengisi vestibular ini ada dua, ada saculus dan utriculus. Sedangkan yang mengisi kanalis semisirkularis ini ada ductus semisirkularis. Nah, selanjutnya, nah ini adalah boni labirintis yang dipotong sehingga membranus labirintis di dalamnya itu bisa kita lihat dengan jelas. Terbukti di sini pada bagian koklea dapat kita lihat membrana labirintisnya yang disebut sebagai ductus cochlearis. Nah, ductus cochlearis atau skala media. Nah, pada bagian vestibular juga bisa kita lihat di sini benar ada saculus dan juga utriculus. Nah, lalu pada bagian kanalis semisirkularisnya terdapat ductus semisirkularis posterior. Nah, di dalam kanalis semisirkularis nanti akan terdapat pembesaran yang disebut sebagai ampula yang ini ya. Nah, di dalam ampula ini nanti terdapat struktur yang dikenal lagi sebagai krista. Sedangkan untuk di bagian saculus dan juga utriculus, nanti terdapat makula yang fungsinya untuk mengatur keseimbangan tubuh kita. Di antara saculus dan utriculus nanti ada juga hubungan oleh ductus utriculus. Perlu diketahui juga teman-teman di dalam labirin osseus terdapat ruang yang diisi oleh cairan perilimfa. Nah, pada bagian labirin membranosa ini terdapat struktur yang fungsinya dalam proses pendengaran dan keseimbangan, sehingga ruang-ruangan di dalam telinga ini mereka itu akan terhubung satu sama lain dan fungsinya akan meneruskan sinyal suara dan informasi keseimbangan ke otak kita. Baik teman-teman, itulah penjelasan mengenai 12 nervus cranialis. Kemudian tadi saya juga menjelaskan organ sensoris seperti mata dan juga telinga. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian saya maupun dalam kata-kata yang saya ucapkan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bisa menjadi ilmu untuk kita semua.